Pengungkapan kasus kriminalitas terkait kasus persetubuhan anak di bawah umur dan pelecehan seksual terungkap pada konferensi pers berlangsung di lobi Mapolda, Jalan Cilikriwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya pada Rabu pagi, 22 Juli 2020. Polda Kalimantan Tengah merilis kasus yang ditangani oleh Ditreskrimum beberapa waktu lalu. Pada kesempatan ini, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Dr. Dedi Prasetyo melalui Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rohmawan SIK MH yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol Dr. Andes Indrowiono dan Direskrimum Kombes Pol Budi Haryanto. Turut hadir pada konferensi pers tersebut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dan Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri. Mengingat kasus pertama yang diungkap adalah laporan warga tentang adanya kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Nah, pada hari kejadian itu, pada hari Senin, ini si ibu ini kedatangan putra dari suami yang saat ini bersama. Jadi ini anak tiri lah ya, dari Kasongan. Ya, hari Minggu dia datang, kemudian Senin di situ, dan si anak ini dia membujuk rayu si ibu ini agar anak ini tidak usah ikut saja untuk menemani dia ada di rumah itu. Ya. Kemudian dengan iming-iming dia mau memberikan jajan, ya, berikan oleh-oleh dan sebagainya. Dan ini akhirnya si anak perempuan ini juga akhirnya diam. Dia biasanya lengket dengan ibunya. Nah, tapi pada hari itu dia tidak ikut dan dia bersama dengan kakaknya. Kemudian seorang ibu ini karena tidak biasanya dia tidak membawa putri dan putranya ini, akhirnya dia mengunci rumah itu dari luar, ya, dan menitipkan ke tetangganya apabila ada anaknya mungkin suaranya gaduh, kemudian atau menangis, atau mungkin dia bisa keluar dari pintu belakang kalau diinformasikan kepada saya. Kemudian terjadilah kasus ini, persetubuhan anak di bawah umur, ya. Jadi si kakak tirinya tadi yang datang dari Kabupaten Katingan, ya, itu menyetujui adik tirinya ini di kamarnya dia. Ya, kita sebut saja adalah kakaknya ini, ya, dengan inisial, ya, MH. Setelah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tim Renakta dari Ditkrimsus Polda Kalimantan Tengah langsung melakukan pengejaran dan melakukan rekam jejak pelaku tersebut. Dan pelaku ditemukan di kediaman keluarganya di wilayah Kasongan, Kabupaten Katingan. Ini yang sangat kita prihatinkan sekali bahwa si kakaknya ini terkena sifilis. Dia kena sifilis. Dan setelah digali berdasarkan hasil penyidikan kita, ternyata dia kena sifilis itu karena bermain dengan perempuan yang ada di Kasongan itu. Ya, dia terkena di sana dan kemudian datang ke Palangkaraya itu dalam rangka berobat. Nah, sesungguhnya dia berobat, dia sebenarnya tahu dia sakit dan dia berobat, tapi malah berbuat tindakan yang tidak senonoh. Ini memang luar biasa, ya. Dan ini diberikan suatu tindakan yang tegas oleh kepolisian dan edukasi, dan memang dari orang tuanya. Ya, setelah dari penyidikan ini memang sama sekali tidak ada indikasi untuk melindungi si bapaknya, karena memang ketakutan dia, tidak tahu terkait dengan hukum dan bagaimana. Tapi karena ini kerawanan dari si adik, si Bunga tadi itu yang mengalami pendarahan, itu harus segera kita obati. Inilah kejadian yang terkait dengan press conference pertama, ya. Kasus pertama pada pelaku persetubuhan anak di bawah umur tersebut akan dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Saat ini berkas telah dilimpahkan Kejaksaan Penuntut Umum atau JPU tahap 1. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan.